Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah berdampak kepada masyarakat. Di Bandung, Jawa Barat, penjual ikan hias mengaku rugi karena ikan yang dijual mati akibat pemadaman listrik. Dalam satu kali listrik padam, dirinya mengaku rugi Rp200.000. 3 kali teh. Iya, jam 4 mati, nyala lagi jam 7. Apa tuh oksigen gitu. Kalau nggak ada oksigen mah mati ya, Pak. Gunukin meneng kan ikan mah kalau sehari kan busuk. Itu mah yang barusan. Masih agak segar-segar gitu. Ya yang kemarin mati aja. Mati listrik. Segitu. Hal senada juga disampaikan Iwan, pedagang ikan hias lainnya di Bandung, Jawa Barat. Dalam satu kali pemadaman listrik, 10 ikan hias yang Iwan jual mati. Tower, ada pompa. Nah ini kan kalau nggak ada ini mah ikan pada mati semua. Apalagi waktu kemarin, waktu pemadamannya nggak ada pemberitahuan gitu, mendadak. Di Semarang, Jawa Tengah, pemadaman listrik membuat pengusaha laundry terdampak pada penurunan omset. Warga juga bilang tidak mendapat informasi jadwal pemadaman listrik. Yang mungkin sebenarnya dari 100% misal omset itu turun jadi 70%-an, terus juga banyak customer yang nyari di laundry lain, jadinya larinya ke situ. Jadi sini cukup menurun omsetnya. Soal pemadaman listrik di sejumlah wilayah, PLN meminta maaf dan menyebut pemadaman listrik terjadi karena gangguan 2 pembangkit listrik besar serta kendala pasokan batu bara. Agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa batu bara tidak mengalami kelangkaan. Bahlil menyebut pemerintah fokus pada perbaikan kerusakan mesin di sejumlah pembangkit. Bahlil juga minta PLN untuk memaksimalkan proses mitigasi teknis agar tidak ada lagi pemadaman listrik. Batu bara tidak ada kelangkaan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu, Pak. Pemadaman listrik secara bergilir tidak hanya membuat pelaku usaha merugi, namun semua aktivitas warga yang bergantung pada listrik juga harus terhenti. Pemerintah diharapkan segera menemukan solusi agar tidak ada lagi warga yang rugi karena pemadaman listrik. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan wilayah terdampak mati listrik, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Mita. Apakah sore ini masih ada wilayah di Bandung yang terdampak listrik mati? Ya, selamat petang Yasir. Ini berdasarkan informasi dari PLN UP3 Bandung. Ini sampai dengan nanti malam masih banyak wilayah di Bandung yang akan terkena pemadaman bergilir seperti itu. Nah, sekarang saat ini saya sedang berada di daerah Cipamokolan yang menurut informasi dari PLN UP3 Bandung, wilayah ini termasuk wilayah yang akan terkena pemadaman bergilir. Dan menurut informasi, padamnya ini akan dimulai dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 6 sore seperti itu. Namun sampai dengan detik ini, apabila dilihat dari kondisinya ini belum ada pemadaman hingga pukul 4 ini seperti itu. Dan untuk mengetahui bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh warga, kita akan terhubung dengan berbincang Yasir dengan narsum kita Mas Nafis ya. Yes, betul. Mas Nafis, ini kan diinformasikan akan padam seperti itu. Taunya dari mana nih Mas? Oh, aku sendiri lihat di sosial media sih. Kira-kira sekarang jam 3-an ya kita mati di daerah sini.
Jadi untuk informasi yang didapat adalah dari media sosial kalau Mas Nafis. Iya, aku lihat di Instagram sih kebetulan. Nah, kalau misalnya pemberitahuan dari wilayah sendiri, apakah ada atau memang aktif mencari sendiri? Kalau aku sih aktif nyari sendiri ya. Kalau pemberitahuan dari mana aku belum dapat infonya. Tapi yang aku lihat sih tadi dari sosial media. Sebelumnya juga diinformasikan sempat padam ya untuk wilayah ini. Kapan saja itu? Terakhir tuh aku hari Rabu di sini mati kira-kira dari jam 2 sampai maghrib lah. Mungkin 3 jam mungkin. Jumat juga sama gitu ya. Kemarin dari jam 2-an mungkin ya. Sama 3 jam juga gitu. 3 jam seperti itu. Nah, untuk antisipasi sendiri kan tadi sudah dilakukan karena mendapatkan informasinya dari media sosial pukul 3 seperti itu. Apa saja antisipasinya, Mas? Antisipasinya aku udah ngecas semua device ya, karena aku juga seorang mahasiswa, juga aku seorang freelancer. Jadi aku siap untuk ngecas semua device biar nanti juga bisa ngerjain skripsi. Lalu juga kan kemarin udah gara-gara 2 kali mati lampu juga. Jadi aku tuh udah nyiapin lilin karena kemarin-kemarin tuh waktu mati lampu lilin di mana-mana udah habis gitu. Jadi sekarang udah siap. Sudah siap gitu ya untuk lilin. Nah, kalau misalnya dampaknya sendiri karena 2 kali pemadaman kemarin kan tidak terinfokan seperti itu. Apa sih dampak yang dirasakan oleh Mas Nafis? Dampaknya sih kan aku sebagai mahasiswa juga aku kan freelance sebagai video editor ya. Jadi skripsi agak tertunda juga, masalah kan aku seorang editor. Banyak proyek yang jadinya harus ketunda dulu sampai listriknya nyala gitu. Jadi ini termasuk ngungsi juga pada saat itu? Waktu itu aku ngungsi ke rumah teman juga, kalau enggak kita ke kafe biar bisa ngelanjutin proyek sama skripsinya gitu. Baik, nah sekarang walaupun diinformasikan akan padam pukul 3 sampai sekarang belum padam. Ini tapi ada kekhawatiran ya nanti akan berlangsungnya malam ya? Ya itu kan dari jadwal yang disampaikan kan sekitar jam 3 gitu. Lalu juga ya persiapan paling sebelum benar-benar padam gitu sih. Baik Mas Nafis, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Yaitu tadi Yasir memang untuk warga di daerah Cipamokolan untuk di Kota Bandung ini yang sudah bersiap karena sebelumnya sudah 2 kali mendapatkan pemadaman bergilir. Jadi sudah proaktif mencari informasi di media sosial karena tidak mendapatkan informasi dari yang lain seperti itu. Persiapan sudah dilakukan seperti pembelian lilin yang 2 kali pemadaman terakhir itu sangat sulit untuk mendapatkan lilin, lalu untuk gadget juga sudah dicas untuk melakukan berbagai proyek yang sudah disiapkan. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan Mita Handayani dan juga juru kamera Reza Pratama.